Sahabat Koperasi Wadah, selamat datang di podcast Koperasi Konsumen Wadah Titian Harapan. Podcast ini akan menjadi ruang untuk berbagi inspirasi, cerita, dan praktik baik mengenai UMKM, koperasi, dan juga ekonomi untuk tumbuh bersama. Podcast ini akan menjadi podcast perdana Koperasi Konsumen Wadah Titian Harapan. Kali ini kita akan membahas usaha dari seorang pengusaha muda, yaitu Bang Tito Suryawan. Halo. Selamat datang. Terima kasih. Karena di perdana jadi ya banyak ininya ya, banyak ngadatnya. Nggak apa-apa. Oke, selamat datang. Terima kasih, ya, Devi. Ini podcast perdana kami. Tapi mungkin boleh dikoreksi, saya juga bukan pengusaha muda kok. Oh, jadi iya. cuman pengusaha kecil-kecilan. Oke, UMKM ya, Ya, pejuang UMKM. UMKM. Oke. Nah, kita tertarik banget nih untuk Ya. wawancara Bang Tito karena kita melihat produknya Bang Tito yang cukup konsisten ya diperjualbelikan di Koperasi Konsumen Wadah Titian Harapan. Jadi sudah ada di berbagai platform, kemudian juga sudah mencapai penjualan offline dan bahkan sudah ikut bazar juga waktu itu. Dan berdasarkan review nih teman-teman, jadi produknya Bang Tito ini cukup digemari, cukup enak ya rasanya gitu. Amin. Dan sudah terjadi beberapa kali repeat order gitu. Nah, selamat datang. Terima kasih, Devi. Iya. Ya. Nah, jadi untuk opening nih kita perkenalan dulu sama Bang Tito. Boleh perkenalkan diri, kemudian sehari-hari biasanya aktivitasnya apa, pekerjaannya. Oke. Gitu. Ya, perkenalkan nama saya Tito Suryawan. Jadi keseharian sih sebetulnya kerja di Yayasan Narsari Jaya Hadikusumo. Jadi sehari-hari ya kerja dari rumah, ngantor, kemudian juga ya kalau udah sampai rumah lagi ya ngurusin rumah gitu. Oke. Gitu. Mungkin keseharian itu aja deh. Oh, oke. Oh, jadi ini basicnya multimedia ya memang ya. Iya, betul. Gimana sih rasanya kerja di bidang multimedia? Menyenangkan sih ya, maksudnya ke zaman sekarang tuh kan emang udah di eranya digitalisasi. Pokoknya segala sesuatu serba sosmed lah. Anak-anak tuh orang-orang serba sosmed. Mau anak kecil, anak muda, orang tua, itu semuanya melek sosmed semua gitu rata-rata. Jadi apa ya, saya sebagai orang yang berada di dalam dunia tersebut dan membuat konten-konten itu jadi ngerasa kayak, oh saya ini tukang ngasih makanan netizen nih. Jadi seperti itu. Jadi ya menyenangkan, apalagi kalau bicara tentang Yayasan Narsari ya dengan kegiatan-kegiatan di berbagai bidang, lingkungan, budaya, pendidikan, sosial, dan itu ada tantangan tersendiri gimana cara kita mengemas itu semua supaya tetap bisa mencerminkan apa nilai-nilai kita di AD, tapi di sisi lain juga memberikan nilai buat netizen dan menginspirasi terutama. Gitu. Wah, keren banget nih. Ya sekarang kalau kerja di multimedia tuh berasa anak muda terus ya. Iya, betul. Soalnya selalu terupdate gitu, Betul. tren-trennya, tren kontennya gitu. Ya. Terus selain kerja di multimedia kan kita punya ini nih Ya. Bang ya. Nah, ini yang kita akan bicarakan hari ini gitu Oh iya, kan. produk kita. Iya. Lalu ini kan berdasarkan informasi dari Bang Tito sendiri, ini juga adalah usaha bersama dengan sang ibunda tercinta. Betul. Boleh diceritakan sedikit? Ya, jadi sebetulnya untuk usaha ini apa ya, diawali dari kegelisahan ibu saya gitu kan. Jadi dia tuh kayak gelisah banget di rumah tuh bengong, namanya orang udah umur udah umur lah gitu ya. Dia suka bingung gitu, mau ngapain lah gitu, mau kerja keras juga nggak bisa, mau dagang buka warung nggak bisa, ngurusin cucu-cucunya gitu kan. Jadi ya udah deh, waktu itu kepikiran ada satu makanan, ini sebenarnya ini namanya, kalau boleh saya perkenalkan ya, ini namanya boleh, kentang silakan. Mustopa. Jadi buat orang-orang yang mungkin besar di Jakarta, Jawa, Pulau Jawa gitu ya, pasti akrab sama produk ini. Jadi kentang Mustopa tuh dulu zaman-zaman kecil tuh jadi biasa jadi campuran nasi uduk biasanya. Jadi terfikir dari itu, dan dulunya ibu saya itu kan catering gitu kan. Dan ini salah satu yang andalannya beliau gitu kan. Jadi saya bilang, ya udah mah kita bikin kentang Mustopa aja gitu kan. Karena kemarin-kemarin kan sering lihat ada kayak ada yang bikin rendang, sambal dan segala macam gitu kan. Terus saya bilang, udah bikin kentang Mustopa, dan akhirnya
terjadilah produk ini gitu loh. Jadi Oke. itu mungkin asal muasalnya, dan kenapa alasannya ya sebetulnya untuk kasih aktivitas aja sih buat orang tua gitu. Oh, jadi yang awalnya kentang Mustofanya ini adalah bagian menu dari catering. Betul. Nah, ini sekarang dikemas menjadi seperti ini, Terpisah, gitu, terpisah. Jadi khusus kentang Mustofa aja. Mm-mm. Wow. Kalau cateringnya sendiri masih Cateringnya alhamdulillah udah enggak. jadi fokus ya sekarang. Fokus ke sini. Bukan fokus sih, karena nggak ada yang nggak ada yang nanggep gitu. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya ada orderan, kadang-kadang kita suka apa ya, suka ya melayani lah gitu. Jadi biasanya ya orang-orang di kampung aja. Saya kan tinggal di kampung gitu ya. Jadi orang di kampung sana, misalnya dia mau kondangan, mau ada acara nikahan atau sunatan anaknya. Jadi biasanya minta tolong sama ibu, Bu, bisa masakin nggak? Oh bisa gitu loh. Gitu. Tapi ya harga tetangga lah. Gitu. Iya, persaudaraan. Persaudaraan. Iya, betul. Lalu apa sih yang membuat Bang Tito mau ikut terlibat gitu dengan ibundanya Iya. gitu? Karena sebenarnya diawali dari semangat efisiensi, Dev. Jadi semangat efisiensi, karena kalau misalnya kita bikin kayak ginian, terus meng-hire orang kayaknya nggak worth it gitu ya. Iya. Karena ya ini kan namanya juga produksi rumahan gitu kan, dan kalau harus bayar orang untuk entah ngulek sambel, entah ngegoreng, entah ngupas kentang, kayaknya enggak deh gitu. Mendingan kita kerjain bareng-bareng gitu, dikeroyok sama-sama lah kasar gitu. Jadi sebenarnya alasan dari situ awalnya. Terus kedua juga ya mungkin ya menyalurkan juga. Ya saya juga punya hobi, ya nggak hobi banget sih itu, cuman bisa lah gitu loh, masak dikit-dikit bisa gitu. Jadi ya, dan meringankan tugas ibu juga. Jadi bantu masak juga. Iya gitu. Wah, ini contoh nih anak yang berbakti ya. Gantian, misalnya udah diurusin ya sama orang tua sekian mama gitu kan, Iya, gantian kita yang berbakti. Wah, panutan ini. Ya betul sekali. Kualitasnya berarti di sini ada campur tangan Bang Tito juga nih di produk ini. Ya tukang gitu ngupasinnya ya saya. Wah, iya. Tukang Berarti ngupasin sama ngulek sambelnya, ngeracik sambelnya. ada bakat memasak juga. Ya, ya masak sambal doang mah sama air mah bisa dah gitu. Oke. Dan ini juga bantu marketingnya juga ya berarti? Iya. Bantuin pemasarannya. Pemasarannya juga. Oke. Siap. Nah, kalau secara keseluruhan nih, tadi kan Bang Tito cerita berarti untuk kontribusinya, untuk perannya Bang Tito itu di bagian memasak juga ngupas, kemudian marketing juga gitu ya. Kalau untuk foto promosi gitu berarti sendiri juga? Sendiri juga. Oh, gitu. Oke, ya kebetulan bisa moto-moto juga gitu kan, bisa video-video juga. Cuman kita memang nggak terlalu banyak bermain di ranah sosial media gitu, karena apa ya, kemarin sempat saya pikirin untuk bikin kayak dibikin happening lah gitu. Terus setelah dipertimbangkan satu dan lain hal, kayaknya kalau kita main di sosial media kita belum terlalu kuat gitu. Jadi produksinya masih terbatas gitu. Jadi misalnya seminggu paling cuman produksi sekitar 10 yang gede, 10 yang kecil gitu. Takut kan. kewalahan Takut ya. kewalahan, Nanti kalau betul. misalkan udah booming gitu, banyak orang yang bingung. order nanti bingung. Karena kita mikirnya gini, Dev. Jadi saya pribadi punya prinsip quality over quantity gitu. Jadi nggak apa-apa kita produksi seminggu 10 gitu, 20 total gitu ya. Tapi rasanya tetap terjaga gitu. Karena khawatirnya misalnya kita open ke sosial media gitu kan. Karena banyak yang bilang juga, Bang kenapa nggak lo di sosial media aja gitu kan, maksudnya biar booming, biar viral. Karena enak juga nih katanya, lumayan gitu. Saya bilang ya kalau misalnya bisa aja gitu. Cuma nanti begitu demand-nya banyak, permintaannya banyak, otomatis kan kita harus produksi lebih banyak. Otomatis harus hire orang lain yang kita nggak tahu tangannya dia gimana gitu loh. Maksudnya tangan dalam memasak, tangan dalam menggoreng, tangan dalam mengupas, kita nggak tahu kan. Jadi itu yang kita jagain sih sebetulnya. Wah, berarti ini sangat menjaga kualitas kalau sobat, sampai nggak boleh terlibat campur tangan. Bukan nggak boleh, tapi harus QC-nya harus benar-benar kayak 2 layer gitu. Oke, dan kalaupun nanti hire harus dilatih dulu, dikasih arahan gitu ya. Oke, nah untuk ini apa sih yang bikin beda tentang Mustofanya Bang Tito dengan yang lain gitu, menurut Bang Tito? Menurut saya sendiri ya, mungkin saya sebagai penggemar kentang Mustofa ini, dan khususnya kentang Mustofa produksi ibu saya. Jadi kalau misalnya dilihat namanya kentang Mustofa Bu Sum, nama ibu saya Bu Sum. Oh. Jadi tahu nih nama ibunya Bang Tito. Sumiati. Oh ya ampun. Jadi
Kalau dibilang kelebihannya mungkin nggak jauh beda ya sama kentang Mustofa yang lainnya gitu kan. Oke. Tapi pertama kita di sini di keluarga saya pribadi nggak terlalu banyak gunain micin-micinan gitu karena kita Ya, betul. keluarga dengan riwayat tensi dan darah tinggi yang Oke. lumayan banyak gitu kan. Itu bagus banget. Jadi kita minimalisir, pakai si penyedap rasa tapi nggak MSG-nya nggak terlalu banyak itu pertama. Oke. Terus yang kedua kita juga pastikan bahan yang kita gunakan tuh nggak ada kentang yang maaf ya, yang busuk Semua gitu segar. kan. Semuanya segar gitu loh. Dan Oke. kapan kita mau produksi ya mungkin sehari 2 hari sebelumnya baru kita beli kentangnya. Jadi kentangnya nggak pernah kita stok dalam waktu yang lama gitu kan. Begitu juga dengan minyak gorengnya, semuanya lah gitu. Semua bahan-bahannya kita misalnya mau dikasih hari ini gitu kan, ya kita bikinnya 3 hari sebelumnya atau 2 hari sebelumnya. Dan kemudian mungkin satu ya yang saya bisa yang saya bisa banggakan adalah ibu saya tuh selalu perhatian ketika kentangnya mau dikeringin. Kan kalau kita bikin kentang Mustofa tuh dikeringin gitu kan. Ditiris dulu minyaknya supaya turun semua. Nah, dia betul-betul perhatiin banget itu. Gitu. Jadi dipastikan yang masuk ke dalam sana minyaknya ada tapi nggak akan terlalu banyak banget gitu loh. Jadi saya pernah beli karena saya juga bikin ginian beberapa kali riset nih ke kompetitor gitu, produk-produk lain yang jual kentang Mustofa juga. Saya diamin dia sekitar semingguan aja lah. Semingguan tuh minyaknya udah banyak banget terus turun gitu kan. Ini kalau nggak salah sebulan nih, udah sebulan baru segini gitu minyaknya gitu kan. Jadi itu yang bisa saya banggain. Dan yang terakhir yang bisa saya banggain dan bikin beda adalah tahan lamanya sih Kak. Walaupun tidak pakai pengawet, tapi entah bagaimana ibu saya tuh punya metode yang membuat kentang ini bisa tahan. Meskipun saya selalu bilang di ininya kita selalu tulis best dikonsumsi sebaiknya selama sebulan. Jadi maksudnya sebelum sebulan harus sudah habis sebaiknya. Tapi karena dulu saya anak kos, jadi ini sebenarnya makanan andalan juga. Zaman-zaman saya ngekos, jadi bos saya sering bikinin ini. Pesan pengalaman. Jadi bisa 2 bulan, kadang 2 bulan setengah. Gitu loh. Dan itu masih ya mungkin kalau udah masuk bulan kedua itu biasanya udah mulai sedikit lengket. Jadi keringnya udah mulai berkurang, agak melempem dikit, tapi masih layak untuk dimakan dan tidak terjadi apa-apa. Ya buktinya sampai sekarang masih hidup gitu. Gitu. Jadi itu sih Dev yang bisa saya sampaikan. Bagus ya, karena di era sekarang itu udah banyak orang yang mulai sadar gitu akan produk-produk yang menurut mereka kayak ini banyak micinnya, ini nggak boleh banyak atau langsung begitu dimakan langsung bikin tenggorokannya sakit. Nah itu kan itu mengganggu banget ya. Nah terus kolesterol juga kalau lihat banyak minyaknya gitu kan. Minyak, garam. Itu mereka pasti langsung kayak nggak dulu deh yang ini gitu. Nah ini memang kalau dilihat sehari-hari ya bersama produk ini gitu kan di koperasi, dan dia tuh memang tidak banyak minyaknya gitu. Saya pernah juga beli beberapa merek yang lain kan di luar sana, dia tuh warnanya lebih merah. Iya, betul. Lebih merah, lebih oranye gitu. Dan minyaknya selalu kekumpul di bawah. Iya, ya karena itu mungkin karena proses pengeringannya yang kurang deh. Ini makanya kita beberapa kali sempat dapat orderan banyak gitu kan, dan dia minta dalam waktu 2 hari gitu misalnya. Saya bilang wah nggak bisa, maaf gitu, bukannya nggak mau gitu, bukan nolak rezeki, tapi 2 hari itu belum optimal untuk ngeringinnya gitu loh. Jadi itu, dan warnanya ini sebenarnya warnanya kombinasi merahnya ini dari cabai sama cara goreng kentangnya gitu loh. Jadi cara goreng kentangnya dikombinasi sama cabai, jadi warnanya jadi seperti itu. Makanya dia walaupun nggak merah banget, nggak mungkin kalau kata orang nggak menggugah selera gitu kan, tapi boleh dicoba rasanya. Iya, boleh diadu. Boleh diadu. Kalau kata ibu saya selalu punya jargon gini, jangan pandang rupa, pandang rasa. Iya tuh teman-teman, buat yang punya yang biasanya pilihan makanannya yang healthy choice gitu ya, healthy choice, kemudian segar gitu. Wah, ini sih pilihan yang jadi fresh gitu. Kentang yang fresh. Betul. Oke, selanjutnya saya nyontek dikit. Oke, apa sih komentar dari orang-orang yang udah pernah beli, udah pernah cobain rasanya gitu? Yeah. Ke gitu.
Kalau komentar mereka ya entah karena saya teman mereka gitu. Jadi nggak enak kan? Nggak enak gitu kan. Mau bilang nggak enak juga gue nih gitu. Nggak enak Tapi juga, saya punya beberapa orang lah yang memang dia bawel banget sama rasa gitu kan. Jadi sampai di titik ini rasanya seperti ini kita udah melewati beberapa fase sebetulnya. Jadi sempat waktu itu ibu saya kan memang hobi pedas-pedas ya. Namanya orang Jawa pedas manis itu kan pasti bermain di sana. Akhirnya ada yang bilang coba dibikin jangan terlalu pedas gitu kan. Oke, kita kurangin tingkat kepedasannya. Terus garamnya kurangin sedikit. Oke, kita kurangin karena ibu saya itu terkenal di catering adalah orang yang berani main bumbu. Jadi walaupun kecil ayam seemprit begini, tapi dia rasanya medok gitu loh. Medok. Rempahnya banyak. Iya, rempahnya banyak. Dan itu terjadi pada kentang Mustafa ini gitu kan. Sehingga banyak yang sampein ini enak, tapi kalau mau untuk usaha kayaknya nggak cocok, lu bakal rugi gitu karena iya rugi karena bahannya akhirnya kita gunakan lebih banyak, bawang, cabenya, kami royal sekali. Jadi akhirnya belajar dari situ, mereka bilang coba dikurangin rasa pedesnya, coba dikurangin rasa asinnya. Jadi kita coba itu semua. Ya sampai sekarang sih, alhamdulillah, puji Tuhan, komentarnya positif semua gitu loh. Dan buat saya membanggakan kita di Adeni. Di yayasan ini ada namanya Butias. Butias tuh sangat bawel sekali tentang rasa. Dan beliau salah satu pelanggan kentang Mustafa. Betul. Jadi itu patokan saya situ aja. Betul. Gitu. Loyal customer itu. Royal customer dia. Ya, memang benar. Wah, betul ya. Berarti komentarnya itu justru membangun ya, menjadikan produknya jadi lebih baik dan Bang Tito dan Ibunda juga jadinya bisa lebih hemat bumbu. Betul. Kan diminta jangan terlalu ngedok lagi, terlalu pedas gitu. Dan banyak sih yang kasih masukan juga untuk bikin kemasan lain gitu kan, yang di pouch gitu. Terus tapi kita berhitung, enggak deh, kita enggak. Maksudnya biar kayak snack kekinian. Saya bilang ini bukan snack gitu. Tapi walaupun di rumah dijadiin snack, di rumah saya ini dijadiin snack, tapi ini bukan snack sebetulnya, ini makanan pendamping dari nasi gitu loh. Ya. Gitu. Jadi itu sih mungkin komentar-komentar teman-teman ataupun konsumennya kentang Mustafa Busum ini. Oke, berarti sejauh ini komentarnya ya justru untuk membangun produk ini sendiri ya, bukan yang komentar jahat atau bagaimana. Mungkin ada jahat di belakang. Gitu. Kita nggak tahu ya diomongin di belakang gitu kan. Hanya dia dan Tuhan yang tahu. Sudah biarkanlah itu. Oke. Jadi awalnya ini tuh sebenarnya dijual kemana sih? Awalnya kalau untuk komersil ya ke koperasi sih. Kalau komersil ke koperasi. Jadi koperasi di sini ya, bukan koperasi di rumah. Koperasi wadah ya. Koperasi di sini. Jadi koperasi wadah. Ya, koperasi wadah. Jadi dulu masih Bu Yanti ya dulu ya. Jadi Bu Yanti saya pernah bawa gitu kan, saya pernah bawa buat cemil aja. Nih pada makan gitu kan. Terus kata Bu Yanti, enak Mas. Coba diiniin gitu. Tapi nggak punya modal Bu. Udah pinjam aja sama koperasi. Oh siap gitu. Akhirnya setelah saya bertahun-tahun ada di YAD, tahun keempat saya jadi anggota koperasi secara resmi dan pinjaman untuk modalin ini. Sebelumnya saya cuma ngomporin orang, udah lo masuk koperasi. Jadi awalnya seperti itu. Jadi untuk komersil awalnya dari situ, baru kemudian ya berangkat dari situ. Akhirnya karena sering masak, terus saya sering bolak-balik, ibu saya sering bolak-balik pasar nenteng-nenteng kentang berapa karung, terus nenteng-nenteng toples. Tetangga pada nanyain, ngapain itu Bu, ngapain itu Mas gitu. Oh, kentang Mustafa. Emang bikin? Iya. Oh ya udah mau dong gitu. Jadi kadang-kadang kita mau mau restock ke sini pun kadang-kadang udah dihadang duluan di sana gitu kan. Wah, gitu datang buat barang nih, mau berangkat pagi bawa 2 tas gitu misalnya. Terus udah jadi kentang, udah sini dia beli gitu. Jadi sisa kesini paling sisa 2, 3 gitu. Gitu. Oh jadi sekarang yang ke koperasi juga koperasi malah sedikit jatahnya. Oke, berarti bagus banget ya. Berarti koperasi wadah itu
bisa memotivasi Iya, Bang Tito betul, untuk memulai. betul. Padahal memulai itu banyak orang yang ragu-ragu nih Bang. Mm-mm. Biasanya kayak maju mundur, bikin gak ya, nanti rugi, nanti ini, nanti pokoknya Iya. banyak nih pikiran di kepalanya. Biasanya gitu tuh. Mm-mm. Nah, tapi ini dengan kepekaannya Bu Yanti gitu kan, melihat dan merasakan kentangnya tuh katanya enak gitu. Udah bikin aja produk gitu. Ya itu. Jadi Luar ya biasa. mungkin kalau tadi Devi bilang Jadi mikirin untung rugi, sejujurnya saya dari awal banget nggak kepikiran itu sama sekali gitu loh. Oke. Jadi yang penting ini jujur-jujuran aja ya. Saya mikir yang penting ibu saya punya aktivitas. Udah. Itu alasan awalnya gitu loh. Jadi yang daripada emak saya nganggur, ngomel-ngomel mulu ngurusin cucunya gitu kan. Ah, lu mah cucu lu gini, cucu gua gini. Udah, mama bikinin aja mah. Jadi nanti diem ya. Jadi diam gitu. Jadi energinya ke situ. Udah fokus ngerjain yang lain. Bagus Gitu. banget. Tapi iya sih memang orang tua memang harus Iya. ini kalau misalkan bosan ya Iya, kalau betul, diam betul. aja gitu. Mulia sekali. Mulia. Luar biasa. Tapi Sebenarnya sih, bener loh. sebenarnya bukan mulia sih, supaya kuping nggak pusing. Itu kayaknya permasalahan kita semua deh. Iya, iya. Maaf, Iya. maaf ya orang tua. Iya, maaf ya para orang tua di rumah. Iya benar, karena aku ingat juga waktu itu Bang Tito juga dapat orderan yang cukup besar loh. Iya. Cukup besar. Jadi itu Iya. bukan hanya bikin silent aja Iya. nih mamanya, tapi Itu malah bawel lagi, banyak amat gitu. karena protes ya, Iya, banyak iya. banget ordernya Iya. gitu. waktu Jadi itu. waktu itu kita sempat dapat order dari MBG gitu kan, dapur Betul. MBG. Berapa kilo? 60 apa 30 nggak salah, 30. Wah, Iya, 30 benar. bayangin loh ngupas kentang sebanyak Iya. itu. 30 apa 60 lupa ada pokoknya. Iya. Pokoknya lupa waktu itu sekitaran di situ. Tapi yang menantang adalah waktu itu di ordernya tuh kalau nggak salah hari Jumat apa Kamis gitu kan, untuk hari Senin Oh, gitu kan. Jadi dan Cepet kebetulan saya lagi ada di tugas lapangan. luar kota. Lagi luar kota. Terus udah saya telepon ibu saya, gimana? Bisa nggak mah? Gini. Ya udahlah. Tapi lu kapan balik? Senin baliknya ya pas Nggak ada yang nganterin bantuin. doang gitu, nganterin doang gitu. Nggak ada yang bantuin. Nggak ada yang bantuin dong. Ya udah suruh aja si ini gitu kan, ada 2 orang memang yang Panggil tetangga. sering bantuin kita kalau masak juga gitu kan, dan mereka berdua nih pernah ngebantuin istilahnya di rumah lah, bantu di rumah. Akhirnya udahlah suruh si ini aja gitu, ya udah jalan lah. Dan itu betul-betul begitu selesai, wah mama capek banget tangan, karena kan kita punya metode ya ketika kita mau ngupas kentangnya, walaupun kita pakai mesin bukan kupas manual, tapi tetap itu kentang kan direndam dulu gitu kan. Dan Oke. ketika bersentuhan dengan itu dan dalam jumlah yang banyak dan continue terus-terusan ya bisa nyonyot jadi juga gitu tangannya. tangannya Jadi capek bisa keriput. jadi. Betul. Gitu. Ngupas. Tapi bersyukur dipercaya untuk dapur MBG. Dan kemarin sempat tanya sama owner si dapur MBG-nya, gimana Rasanya kualitas. baik kok, maksudnya ininya baik, responnya baik, positif dari siswa-siswanya. Dan bahkan kemarin sempat mau repeat order, tapi karena beliau mintanya waktunya cuma 2 hari, ibu saya langsung Angkat tangan. ngelambai gitu. nyerah gitu. Tapi kan bisa ini ya panggil. Bisa, tapi tadi saya bilang di awal, jadi kalau kita akan libatkan banyak orang, khawatirnya akan terjadi kualitasnya. ketidakkonsistenan Betul. kualitas gitu loh. Atau ya menjaga ya. Kita ngejaga nama gitu. baik. Nama baik Busum. Bu Sum, nama baik ini harus dijagain banget. Tentang Mustafa. Oke. Next, lalu gimana nih komentarnya Bang Tito sebagai seorang yang ya kita bisa bilang expert di multimedia gitu, terkait potensi branding produknya sendiri gitu. Kalau potensi branding sebetulnya banyak. Makanya tadi saya di awal tadi bilang banyak teman-teman yang memang udah ngerasain dan mereka siap untuk kasih testimoni untuk untuk saya rekam gitu kan, untuk direkam supaya viral lah gitu lah. Dan mereka juga banyak yang punya banyak followers gitu. Kalau misalnya mereka, guys beli ini guys, ya followers mereka pasti beli. Oke. Gitu loh. Oh punya power. Punya power gitu. Oke. Followers mereka pasti beli gitu loh. Meskipun dunianya berbeda, bukan dunia kuliner gitu. Jadi cuman yang jadi pikiran saya ada itu tadi, ketika ternyata demand-nya udah tinggi, khawatir tidak terpenuhi, nanti malah justru trust orang akan berkurang. Tapi kalau kembali lagi, potensinya sangat besar. Ya mungkin akan saya pikirin
ya beberapa waktu ke depan lah. Oke. Mungkin akan saya pikirkan. Terkait itu juga mungkin saya coba pikirin untuk yang pouch-nya juga, pengembangan produk supaya kemasannya lebih slim lagi. Kalau ini kan kita hanya 500 gram sama 250 gitu. Mungkin nanti kita bikin 100 gram tapi pakai pouch gitu. Oke. Ya mungkin seperti itu. Tapi kita mau tes pasar juga. Jadi gitu. harganya bisa lebih ini juga. Iya, harga bisa lebih murah. Terus, tapi gini, mungkin beda orang ya. Tapi buat saya 100 gram itu sekali hap selesai gitu. Untuk sekali makan. Makan Iya. doang gitu. Iya. Ini aja. Kalau di rumah ya elah paling cuma 3 hari. Mungkin ada yang lebih praktis kan bisa dibawa ke kantor. Ya, betul. Satu Ya mungkin kali. ya, itu masih ada. Mungkin potensi itu tadi, potensinya untuk sosial media sangat besar sekaligus berjalan beriringan dengan potensi pengembangan produknya sendiri. Oke. Gitu loh. Ya. Itu kan kalau tadi Bang Tito cerita bisa aja minta teman yang followersnya banyak Iya. gitu kan. Iya. Tapi kalau Bang Tito sendiri itu pernah nggak sih coba-coba di rumah videoin, bikin sendiri? Pernah sekali. Oke. Jadi apa komentarnya? Dan rame orang, woi udah ada belum? Jadi ya saya kan di WhatsApp pribadi aja kan naikinnya. WhatsApp pribadi di status WhatsApp. Udah tuh langsung, udah ready stock belum? Jangan lupa dibawa ke sini ya. Kalau kamu ke sini jangan lupa dibawa. Bah, ini kok jadi banyak gitu. Iya, Jadi paling nggak aja waktu saya bikin itu iseng-iseng pakai HP aja sih pagi-pagi gitu kan. Terus saya posting di status WhatsApp. Seenggaknya ada sekitar 10-an orang yang nanya, 4 orang diantaranya yang di luar kota tempat saya tugas lapangan biasanya. Jangan lupa ya Mas ya, ojo lali. Neng ke sini digowo, nggih gitu. Jadi besok saya berangkat, saya bawain nih. Oke. Sekalian kunjungan ke lapangan, sekalian promosi. Iya. Sekalian bawa sampel. Oh, sampel. Tapi kadang-kadang saya gitu. mereka beli. Cuman ya karena kekeluargaan ya, mereka beli 2 gitu. Ya saya ngasih 4 gitu. Itu tadi buat hobi aja sebetulnya. Hobi berbagi. Selain hobi memasak dan multimedia juga hobi berbagi. Oke. Karena saya yakin ya dua toples tadi pasti di masa mendatang akan balik bertoples-toples kok. Gitu. Wah, kolaborasi yang baik sekali antara ibu dan anak nih patut dicontoh ya. Jadi daripada kita berantem sama emak gitu kan, mending kita kolaborasi. Jadi kemampuan multimedianya Bang Tito dengan kemampuan memasak, meracik bumbunya dari ibundanya, begitu. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih, Bang. Menurut Bang Tito sebagai orang multimedia, seberapa penting sih visual, foto, dan cerita gitu untuk produk-produk makanan seperti ini? Okay. Gitu. Kalau untuk produk makanan, visual itu sangat penting. Kalau buat saya, visual sangat penting dan yang paling utama adalah selain visual adalah representasi. Jadi presentasi produknya harus betul-betul menggambarkan bagaimana sih produk itu. Gitu. Dan ya mungkin kalau kita lihat sering lihat iklan di TV-TV gitu kan, iklan fried chicken misalnya kan, yang orang sampai gitu. Ekspresif banget. Kriuk gitu kan. Jadi ya itu karena itu yang dicari gitu loh, sensasinya. Peduli amat itu rasanya bagaimana gitu kan. Tapi impresi pertama yang ditangkap orang kalau kita makan di Kantata fried chicken gitu misalnya kan, gitu kan. Dia renyah gitu kan. Dia jagonya ayam. Kantata fried chicken misalnya gitu kan. Nah, jadi begitu dia kriuk, kedengaran suara kriuknya, meskipun itu kriuknya dia pakai sound effect makan kerupuk gitu kan. Ya, tapi peduli amat gitu. Tapi ya itu tadi, visual itu sangat penting, tapi buat saya pribadi akhirnya yang lebih penting adalah packaging dari produknya. Maksudnya packaging dan presentasi dari produknya. Jadi jangan sampai orang ketika makan kok di luar ekspektasi. Gitu loh. Jadi kita boleh hiperbola, kita boleh dramatis, tapi jangan terlalu over gitu loh. Gitu. Kayak saya kentang ini nggak pernah saya nunjukin muka orang gitu, saya nggak pernah gitu. Meskipun ayo gue mau. Meskipun mereka minta nih buat pre-order gitu. Iya, pre-order meskipun mereka mau seperti itu dan mereka siap untuk jadi bintang iklannya gitu kan. Ya saya nggak mau gitu loh. Karena ya itu tadi saya khawatir ternyata kentang Mustafa Busum nggak seenak itu kok, biasa aja gitu loh. Tapi saya cuma kepengin orang dapetin sensasinya dari makanan. Jadi itu pentingnya dari peranan sosial media untuk promosi produk ya. Jadi selain kita jual visualnya, tapi kita juga Oke, itu dia tadi komentar Bang Tito mengenai visual yang penting ya untuk
produk makanan seperti itu. Ya, saya juga setuju sih. Memang sebenarnya kalau di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu ada gitu. Iklan jangan sampai lebih lebay daripada aslinya gitu. Jadi itu yang mesti mungkin saya ulangin sedikit. Jadi itu yang harus dipahamin oleh para produsen makanan ketika mau beriklan. Jangan sampai apa yang diiklankan visualnya, kemasannya itu berlebihan dan terlalu jauh dari aslinya gitu. Jadi mendingan ya plus lah gitu, sama aja gitu loh. Gitu. Tapi masih optimis kan, Bang? Optimis. Kalau enak banget. Harus. Kan jualan ya. Oke, lanjut nih. Menurut Bang Tito, tantangan dari proses membantu ibunda tercinta itu seperti apa untuk produk ini? Iya, tantangan sih di waktu ya, jelas ya. Waktu jelas, karena saya berangkat pagi, terus ngantor sampai sore, terus kalau tiba-tiba ada orderan yang di luar kebiasaan kita masak, itu yang agak kewalahan gitu kan. Makanya biasanya kita masak itu produksi Sabtu dan Minggu biasanya. Jadi itu di waktu-waktu saya lagi ada di rumah gitu kan. Tapi nggak jarang juga kita dapat orderan di hari-hari lain gitu kan, yang mengharuskan ibu saya harus masak di hari Rabu, Kamis kadang-kadang. Jadi ya otomatis ketika itu terjadi ya otomatis saya ya akan bantuin, tapi ya pulang kerja terus akhirnya begadang lembur, ya itulah gitu. Jadi benar-benar kayak ya itu tantangan terbesarnya. Terus tantangan yang selanjutnya adalah bagaimana mempertahankan konsisten rasa terutama, dan mempertahankan pasar sih sebetulnya, dan cari customer baru. Karena sejauh ini customernya ya pelanggan lah gitu, pelanggan. Jadi kita belum punya customer baru. Ya ada mungkin, tapi ya terhitung sebelah tangan lah dalam 1 bulan itu. Sebelah tangan gitu. Ini PR kita nih ya, mencari customer Kami baru. serahkan kepada koperasi wadah. Tapi MBG kemarin kan iya betul, itu salah satunya. ribuan. Ya kan 1 tangan kan. Ribuan, oke. Pernah ngerasa capek nggak sih waktu bagi waktu antara kerja sama usaha? Capek sih ya. Capek fisik iya, tapi ya dibawa happy aja gitu. Maksudnya capek fisik jelas gitu. Enaknya kalau capek fisik tuh kita tinggal rebahan, selonjoran, diinjek-injek sama anak, udah kelar. Gitu loh. The power of kaki anak. Iya, the power of kaki anak sama tangan anak gitu kan. Tapi kalau udah capek pikiran, nah itu susah gitu. Makanya kalau ngerasa capek pasti capek. Tapi ya semuanya terbayar gitu ketika ngelihat ibu saya nerima duit hasil penjualan gitu kan, happy. Terus kadang-kadang saya juga suka jadi bergaya kayak investor lah gitu. Nih mah ada orderan sekian gitu. Nih langsung nih, bread semuanya kasih gitu kan. Meskipun saya belum dibayar gitu sama ini gitu kan. Tapi udah saya kasih semua. Mama. Kan kita udah tahu ya HPP-nya berapa, harga pokok produksinya, HPP X rupiah gitu kan. Nih buat belanjanya, ini sisanya. Jadi ini semua dikasih. Gitu. Jadi ya terbayar gitu semua capaian tadi gitu. Tutorial menyenangkan bunda. Meskipun saya sering ngomel juga sih, sama ibu saya sering banget ngomel sih, cuman ya di antara itu semua ya bikin happy lah. Oke. Pernah ada rasa mau nyerah? Enggak sih. Enggak ya, sama kegiatan usaha ini. Iya, maksudnya ya sejujurnya mungkin curcol sedikit, hidup saya juga banyak masalah ketimbang kentang Mustafa gitu kan. Jadi masalah ini nggak seberapa gitu, masalah yang sobat ini. Masalah yang ribet aja saya nggak nyerah, apalagi beginian gitu kan. Kecil lah ini ya, kecil. Bagus. Oke, kita ke dampak. Sekarang kita lebih ke emosional ya. Apa sih arti usaha itu buat Bang Tito sendiri? Apalagi kan ini bersama ibundanya ya. Ya, arti usaha ini apa ya? Ngejaga semangat sih. Menjaga semangat, semangat buat hidup ya. Semangat buat hidup, ngejagain kebahagiaan yang ada. Terus juga bikin kita tetap sehat lahir batin gitu. Jadi dalam artian saya punya jargon nama ibu saya, tetap sehat dan tetap waras. Jadi ini bisa bikin kita tetap sehat, bikin tetap waras. Tapi kalau sobat beli ini dijamin semakin waras. Oke, kita lanjut ya. Reaksi ibundanya ketika udah
dengar ada penjualan, oh ada order, oh ada udah datang nih uangnya nih ibu gitu. Udah terjual gitu. Bu Sum itu sombong sih. Boleh. Ini itu sombong tuh. Sebenarnya Bang Tito ini memang ahli meniru ekspresi ya. Ahli peniru ekspresi gimana? Bu Sum itu sombong gitu. Gimana Jadi, tuh sombongnya? sombongnya gini. Jadi kayak Mah, ini udah laku sekian. Sama segitu. Nggak enak apa? Gitu kan. Ya enak sih gitu. Cuma kan ya kita namanya dagang mah kadang untung, kadang rugi gitu. Coba ditanyain, kurang apa? Udah, ya satu, udah emak-emak, dua, perempuan, maaf ya, kaum wanita, gitu kan. Jadi, mikirnya dari yang jelek duluan, gitu kan. Jadi, akhirnya, oh yaudah, terus kita tanyain, gitu loh. Begitu udah laku semua nih, misalnya laku semua. Mah nih, udah laku semua. Apa mama bilang? Pasti enak, gitu. Kayak gitu. Ya, Bu Sum tuh sombong, gitu. Jadi, dia nggak mau kalah, gitu, maksudnya. Tapi terlepas dari itu semua, ya karena itulah dia bisa menjaga kualitas dari apa yang dia buat gitu loh. Jadi ya kembali lagi ke ke pertanyaannya apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya gimana reaksinya? Reaksinya itu, reaksinya biasa. tapi ada tapinya nih. Ketika udah akhir bulan, jatah duit dari saya belum datang, gitu kan, jatah uang dari saya belum datang, uang bulanan. Tiba-tiba ada penjualan kayak kemarin tuh kan sebenarnya pas akhir bulan banget tuh yang dari MBG. Wah, mukanya girang setengah mati. Wah, gitu. Yakin nih gitu kan. Ya kan lumayan ya gitu. Kita bisa terima cuma selembar, 2 lembar gitu kan. Terus tiba-tiba berlembar-lembar gitu. Happy banget gitu, mukanya happy banget. Dan ya itu jadi reaksinya sangat happy, dan tapi di sisi lain dia tetap tidak mau terlalu over happy gitu. Jadi dia tetap tanya gimana. Jadi dia terus bertanya gimana buat respons. Iya, buat jadi lebih bagus produknya gitu. Jangan sampai customer menilainya oh ini kurang enak atau apa gitu. Dia sempat mau bikin ini sih yang ada varian dengan kacang tanahnya. Oh iya. Sama ada teri. yang di mix sama teri kan. Tapi tahu. Satu kendala kami adalah tidak bisa membuat itu tahan lama. Kami belum mendapatkan formulanya supaya bisa tahan lama lebih dari, let's say, 2 minggu. Gitu. Jadi dia kalah di kacangnya melempem banget, sama terinya akan jadi kayak anyep gitu loh. Jadi kalahnya di situ doang. Nanti akan cari formula dulu. Ya, kita cari formula dulu, tapi tetap tanpa pengawet. Iya. Oke, ada cerita lucu nggak sih di balik pembuatannya? Kalau cerita lucu banyak banget sih, terutama ketika dulu belum dapat modal dari koperasi. Itu tangan udah boret-boret semua gitu. Aduh, kenapa? Oh iya, karena kan belum beli alat. Marutnya pakai yang ituan loh ya. Tahu Devi kan yang pillar dibuat itu? Pillar. Nah itu, bayangkan kita ngepil sekitar, kalau ini kan misalnya 10 ada 10 kiloan lah ya. Berarti kita harus ngepil 20 kilo kentang. Gitu kan. Jadi keriput, guys. Keriput, boret-boret, pokoknya tensoplas aja di situ. Kasian. Jadi habis itu besoknya kerja, iya. Jadi itu. Terus yang kedua juga yang satu kejadian lucu adalah ketika saya masih capek banget gitu, ngantuk parah. Terus harus ngolah sambalnya. Saking ngantuknya saya naruh garam tuh sampai garam tuh ada kemasan segini kan. Semuanya saya masukin. Ya ampun. Itu apa jadinya? Langsung, aduh, tekor bangkrut, ini adalah buang sama kita. Jadi nggak dibuang gitu sih. Jadi bukan bisa ditambahin lagi? Nggak bisa, akan berbeda rasanya. Oh gitu. Jadi harus kita ulang lagi bikinnya. Karena itu semuanya udah diatur sedemikian rupa, dan kita nggak tahu itu garam yang masuk berapa gitu loh. Ya, jadi akhirnya ya udahlah. Kamu yang nanggung ya? Iya, semuanya juga aku yang nanggung. Gitu. Oke, itu cerita lucunya ya, wow. Tapi itu jadi momen ini sih yang bakal dikenang nanti sama ya kan? Sambil ngerjain, sambil bercanda sama ibu. Iya. Sambil dimarahin. Ya kan? Kalau happy ya happy, kalau dimarahin. Oke, kalau untuk kedepannya, Bang Tito punya cita-cita apa nih terhadap produknya? Kalau cita-cita kedepannya sih kepengennya ya itu tadi, pengembangan produknya, terus mungkin kalau memang ordernya udah flow-nya udah cukup stabil gitu ya, konstan dan stabil. Mungkin kita mau bikin yang varian itu tadi, tapi ya kita pasti akan harus siap juga gitu. Jadi misalnya ketika bikin ya umurnya seminggu, ya udah kita harus benar-benar
edukasi ke customer kita bahwa ini cuma seminggu, jangan lu makan lebih dari seminggu. Karena nanti rasanya beda. Karena rasanya akan beda, dan ya yang kita nggak tahu adalah ketika udah berhubungan dengan teri kan, jadi yang kita nggak tahu tuh nanti akan seperti apa jadi bentukannya gitu loh. Dan kita benar-benar pikirkan itu. Terus yang kepengennya juga sih, kita kepengen kayak produk-produk kita nih nggak cuma ada di koperasi doang, itu kan bukan berarti kita nggak berterima kasih sama koperasi, tapi kita pengen jauh lah. Ya syukur-syukur di seluruh restoran Padang itu kan ada ginian, seluruh restoran nasi tempat makan nasi uduk ada ginian gitu kan. Itu sih cita-citanya. Koperasi jadi batu loncatan lah betul. Ya untuk latihan dan lain sebagainya. Nanti kalau bisa ya kita juga pasti seneng karena kan Bang Tito kan anggota koperasi wadah ya. Jadi kita juga pasti seneng kalau lihat anggota kita sukses. Ya pengen naik kelas lah. Naik kelas gitu. Oke. Kalau untuk hire gimana? Kalau untuk hire mungkin selama kita masih mampu kita kerjain berdua dulu. Tapi kalaupun nanti udah harus hire orang, banyak order ya kita ada beberapa orang yang biasa bantuin dan dari masyarakat sekitar, maksudnya tetangga-tetangga gitu. Yang kita tahu mereka seperti apa kesehariannya gitu. Jadi nggak sembarangan orang main comot-comot juga gitu. Dia tahu kalau di rumah saya tuh meskipun lantainya misalnya berminyak, tapi setiap kali mau masak ya ada prosedurnya. Ada prosedurnya gitu loh. Jadi nggak bisa berminyak ya karena cipratan minyak goreng kan. Masak ya. Jadi walaupun lantai berminyak, terus hawanya juga gerah gitu, namanya di rumah doang gitu kan, di dapur sendiri. Jadi cuman untuk kebersihan kayak megang bahannya segala macam kita benar-benar kayak ya ibu saya termasuk orang yang tangannya cepat keriput karena dia bolak-balik cuci tangan gitu loh. Jadi beda sama saya, kalau saya lebih memilih untuk menjaga higienisnya. Jadi dikit-dikit cuci. Iya, saya bilang udah pakai ini aja sedotan plastik sih nggak enak katanya. Jadi dikit-dikit cuci tangan gitu. Jadi itu sih cita-cita dan mimpi kita, pengen naik kelas, pengen ada di restoran Padang, rumah makan Padang, tempat makan nasi uduk, ya syukur-syukur hotel gitu, entah siapa, hotel mana itu kan ada kentang Mustofanya. Gitu. Amin. Ya kita sama-sama usahain lah ya. Ya, amin. Kita juga pasti cari channel nanti ya gitu. Lalu nanti kalau misalkan udah berkembang nih, Bang Tito maunya spesialis di bidang apa? Saya spesialis ngitung-ngitung aja dah mendingan. Gitu. Hitung HPP. Udah capek, saya udah capek. Iya, baca HPP aja. Jadi kalau saya pengen spesialisnya ya bagian pemasarannya aja lah gitu, karena mungkin ngerasa udah nggak kuat gitu, maksudnya kalau saya harus ngurusin sebanyak itu. Kemarin aja yang MBG itu agak puyeng juga gitu kepala gitu kan, maksudnya banyak amat dah gitu kan. Dan namanya laki kan beda ya sama perempuan ya gitu, maksudnya lebih telaten yang perempuan gitu kan. Kalau saya urusan ngupasnya aja lama amat sih gitu. Kapan selesai? Iya, saya sampai bilang ada nggak sih mesin yang tiba jadi gitu. Saya coba cari-cari nggak ada gitu. Jadi ya mungkin saya akhirnya masalahnya aja. Oke, berarti menurut Bang Tito UMKM keluarga lah ya kita bilang. UMKM keluarga ini menurut Bang Tito serius ya, ini kedepannya bisa ya? Serius. Ya paling tidak konsisten dengan yang ada sekarang gitu loh. Maksudnya customer yang ada sekarang sambil pelan-pelan ngelebarin sayap. Ya mungkin nanti bakal main di e-commerce juga. Udah sekarang kita juga udah pasang sih di Shopee dan lain-lain. Kita sudah pasang juga produknya Bang Tito. Silakan datang ke koperasiwadah.com dan ke Shopee Koperasi Wadah Titian Harapan. Ya. Oke, itu sebenarnya juga suatu langkah yang bagus karena nantinya Bang Tito bisa jadi sociopreneur juga karena kan memberdayakan sekitarnya ya. Betul. Yang tadi Bang Tito bilang orang yang dikenal di sekitarnya, tetangga yang udah dikenal gitu diajak bareng kolaborasi buat bantuin gitu. Nah itu bagus banget tuh Bang ke depannya. Sociopreneur nanti jadi. Ya mereka juga sempat tanyain, kapan lagi orderan? Sabar. Mereka nunggu juga nih, dapat fee kan. Wah, PR nih nanti kita ketuk MBG lagi supaya dapat order. Oke, sekarang gimana nih pesannya Bang Tito kepada anak-anak muda yang kerja kantoran nih? Tapi sebenarnya selain kerja kantoran, mereka juga punya potensi usaha atau punya hobi yang mereka bisa jadikan uang juga. Nah, gimana tuh Bang? Ya, pesannya mungkin karena saya juga bukan orang yang ahli-ahli banget ya, tapi
berdasarkan pengalaman saya, intinya gini, ketika kita usaha, penting memang untuk kita perhitungkan bisnis kita, gitu. Maksudnya membuat bisnis plan, penting banget. Satu bisnis plan, betul. Bisnis plan penting, cash flow itu penting, tapi yang nggak kalah penting adalah ketika kita berbisnis, jangan lupa untuk bertindak, jangan cuma ngerencanain, tapi kita bertindak, dan bertindaknya jangan terlalu lama mikir. Karena kebanyakan orang yang kelewat lama mikir, kebanyakan pertimbangan, ya akhirnya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak jalan kemana-mana gitu loh. Penting untuk berhitung, saya nggak bilang bahwa berhitung itu nggak penting, tapi jangan kelamaan mikir. Terus yang terakhir adalah dalam bisnis itu sama kayak hidup gitu, ada pasang surut gitu kan. Jadi ketika kita surut, ya kita harus siap dengan segala resikonya. Ketika kita pasang, ya kita harus siapkan juga amunisi buat nanti ketika surut, gitu. Dan amunisinya buat saya nggak cuma tabungan, ya klise mungkin, tapi sedekah. Karena kita ngasih 1, kita bisa dapat 10. Gitu loh. Ya sedikit. Ya, jadi sobat, mungkin sedikit contoh aja ya, sedikit cerita. Ini soalnya nyata gitu kan. Saya kentang ini dibeli, yang tadi saya bilang, dibeli sama teman yang di luar kota. Dia beli cuma 2, saya bawain 4. 5 sama punya saya pribadi, dan dia makan juga. Beli 2 dapat 5 nih. Dan dibayar tunai. Dibayar tunai dalam artian gini, dalam artian itu saya masih di lokasi itu. Saya masih di lokasi itu. Diteleponlah sama teman-teman koperasi bahwa ada orderan 30 kilogram itu. Jadi saya ngasih 3, dapat 30 kilogram. Gitu loh. Jadi dikasihnya instan gitu. Jadi nggak ada instan karma, ya ini ada instan rezeki juga. Gitu. Jadi jangan pernah takut untuk berbuat baik. Sedekah tuh nggak bikin miskin, tapi sedekah yang nggak dihitung itu yang bikin miskin. Gitu loh. Dalam artian kita harus hitung. Gitu. Itu doang sih, Dev. Iya kan, mantap banget tuh. Ada banyak nilai-nilai yang kita bisa dapatkan hari ini nih teman-teman, sobat-sobat koperasiku yang terkasih. Yang pertama, kolaborasi sama orang tua, ya kan, untuk membangun usaha bersama, membahagiakan, menyenangkan orang tua. Terus semangat pantang menyerah, berani memulai, bersedekah, ya enggak? Gitu. Mungkin tambahan dikit, Dev. Selain orang tua, sama ya kalau yang berdua berkeluarga, ya bahagia orang tua, bahagia suami, bahagia istri, bahagia pasangan, bahagia anak-anak, itu bahagia kita. Betul, gitu. Bahagia pasangan ya. Sebenarnya aku juga dari awal itu sempat tertarik ini karena lihat ada beberapa konten dari anak-anak sekolah dari Indonesia yang kuliah di luar negeri kayak Korea, Jepang gitu. Jadi aku sering following kegiatan mereka gitu. Karena aku punya cita-cita pengen sekolah di luar. Jadi aku sering liatin vlog anak-anak yang sekolah di luar negeri gitu kan. Kuliah S2 kayak gitu. Nah, mereka tuh bawa bekal. Jadi setiap bulan Ramadan kalau mereka kesempatan pulang ke Indonesia, mereka tuh selalu bawa yang tempe dikeringkan, orek tempe yang itu ditoplesin gini sama kentang Mustafa juga. Nah dari situ aku ngelihat kayak, wah kalau ini kita bisa bawa keluar juga, itu kan keren banget ya, karena mereka nyetok di sana ternyata seperti itu. Ya itu Dev, jadi sebenarnya ada beberapa yang awet, kentang Mustafa, orek tempe, rendang tuh makin lama makin enak Dev, kalau bener masaknya. Gitu loh, jadi itu ya banyak sih potensi-potensinya. Kita doakan lah ya. Amin. Dan jangan lupa teman-teman, kalau ingin mendapatkan produknya Bang Tito, ya silakan kunjungi websitenya Koperasi Wadah, koperasiwadah.com, kemudian ke produk anggota, produk mitra. Nah kemudian ada juga di Shopee, Tokopedia, di TikTok juga, Instagram, terserah mau pesan dari channel manapun, admin siap melayani. Mantap. Gitu, mantap. Gitu. Oke. Ya, semoga ada banyak nilai-nilai yang ditangkap oleh pemirsa podcast perdana. Itu walaupun ini perdana, tapi semoga ada yang hikmahnya lah yang bisa dibawa dan menjadi pelajaran terkait UMKM, terkait usaha dan gimana sih semangat berusaha dari seseorang yang memulai UMKM keluarga gitu. Nah, satu kalimat terakhir untuk kentang Mustafanya apa nih? Kentang Mustafa, Bu Sum, enak.
Jangan lupa di koperasi dapetinnya. Jangan lupa, Udah itu aja. jangan lupa beli di Koperasi Wadah. Oke, Iya, terima iya. kasih untuk hari ini. Sama-sama. Iya, Thank you, Devi. thank Makasih you juga untuk teman-teman semuanya. koperasi ya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye. Bye-bye.